Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Dwi Mulia, NIM 19 10 60 10 58. Di sini saya akan mereview materi mengenai dinamika historis, konstitusional, sosial politik, konteks kontemporer, penegakan hukum yang Pasti kalian bingung ya, apa yang aku bahas dalam bab ini dan apa aja sih hal-hal yang dibahas dalam materi ini. Langsung aja yuk. Kita bahas poin yang pertama ya. Pertama, konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Dari video yang dipaparkan oleh kelompok selanjutnya, konsep penegakan hukum yang berkeadilan itu ada 3. Yang pertama dari Thomas Hobbes. Beliau memaparkan teori seperti ini. Homo homini lupus. Maksudnya, manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia satu dengan yang lainnya. Benar juga ya. Yang kedua, menurut Cicero, yang mengatakan bahwa penegakan hukum seperti ini. Ubi societas ibi ius, yang artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Bener juga sih. Menurut kalian gimana? Bener kan? Yang ketiga, dari Cronenberg dan Sabarodin. Kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Teori ini disebut juga dengan teori kesejahteraan. Menarik juga ya. Oke, kita lanjut topik yang kedua. Topik yang kedua adalah sumber historis, sosiologis, dan politik penegakan hukum yang berkeadilan. Indonesia adalah negara hukum, yang artinya negara yang setiap kegiatan penyelenggaraannya atau pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Betul nggak tuh? Betul kan? Dimana dalam penegakan hukum pastinya ada pembagian hukum dong. Di sini dalam materi tersebut ada 2 pembagian hukum. Yang pertama, hukum privat yang mengenai pengaturan antar individu atau kepentingan individu. Yang kedua, hukum publik, di mana hukum tersebut mengatur antara negara dan perorangan seperti kepentingan umum gitu. Oke, selain pembagian hukum, ada lembaga penegak hukumnya dong. Di materi tersebut dijelaskan bahwa lembaga penegak hukum itu ada kepolisian, kejaksaan agung, tinggi, negeri, lembaga peradilan agama, militer, tata usaha negara, dan umum. Dalam peradilan umum dibagi menjadi 2 lagi, yaitu peradilan umum negeri dan pengadilan tinggi. Dan juga ada pula pengadilan tingkat kasasi dan penasehat hukum. Gimana teman-teman? Kita lanjut ke poin ketiga ya. Poin ketiga adalah dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. Kita bahas yang dinamika dulu yuk. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum, baik perorangan maupun kelompok yang melakukan pelanggaran hukum, masyarakat merasakan bahwa hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Pasti kalian udah tahu kan maksudnya? Maksudnya itu ialah semakin tinggi jabatan seseorang atau semakin berkuasanya seseorang, maka orang tersebut
akan kebal dengan hukum. Seperti itulah kurang lebih. Oke, masuk ke yang tantangan. Tantangan penegakan hukum ada 3. Pertama, penegakan hukum di Indonesia nih masih lemah. Yang kedua, masih adanya ketidakpastian hukum. Yang ketiga, kurangnya rasa keadilan bagi masyarakat. Bagaimana menurut teman-teman? Kalau aku sih benar juga. Oke, kita lanjut ke poin yang terakhir, yaitu keempat, esensi dan urgensi. Kita bahas yang esensi dulu ya. Sebuah hukum dalam negara sesuai yang dikemukakan Cicero, yaitu ubi societas ibi ius, di mana adanya masyarakat, di sana ada hukum. Bener nggak tuh? Bener dong. Hukum dan aturannya telah ada sejak lama. Namun, tampaknya ada peraturan hukum saja tidak cukup. Tahap yang paling penting adalah penegakan dan kepastian hukum. Bener banget tuh. Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan. Lanjut ke urgensi ya. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum, akan mengakibatkan kehidupan masyarakat kacau balau. Bener juga, bener banget tuh. Upaya penegakan hukum di Indonesia haruslah adil dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap adanya hukum dan upaya masyarakat taat pada hukum yang berlaku. Gimana teman-teman? Apa udah jelas penjelasan reviewku tadi? Kalau belum jelas, kalian bisa lihat videonya di YouTube ya, dengan judul Dinamika Historis Konstitusional Sosial Politik Konteks Kontemporer Penegakan Hukum yang Berkeadilan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.